Saudara, bencana yang menelan banyak korban serta memorak-porandakan banyak wilayah di Sumatera menggerakkan hati sepasang suami istri menjadi relawan medis untuk membantu para korban di lokasi yang masih terisolasi. Para relawan termasuk tenaga medis memantapkan langkah kaki menaiki perahu menuju salah satu dusun yang masih terisolasi akibat banjir dan longsor di Desa Lubuk Pusaka, Langkahan, Aceh Utara. Setelah menyusuri sungai menggunakan perahu, para relawan masih harus berjalan kaki dengan waktu tempuh berjam-jam lamanya hingga sampai di lokasi pengungsian. Di antara para relawan, ada sepasang suami istri yang berprofesi tenaga medis ikut menembus desa terisolasi demi memberi bantuan. Para relawan yang tiba di pengungsian saat hari sudah gelap disambut antusias para pengungsi. Bergerak hati kami, saudara kita di sini melakukan pengobatan. Jadi kita pengobatannya hari ini, insya Allah tidak cuma kasih obat. Kalau ada saudara kita di sini yang kenapa? Ya betul. Di sini kita siap melayani pembersihan luka. Bencana di Sumatera menggerakkan hati para relawan, melahirkan kepedulian, menolong para penyintas bencana. Medan yang terjal tak menyurutkan tekad membawa bantuan yang diperlukan korban bencana. Zikri Maulana, Kompas TV Aceh Utara, Aceh. Saudara, perjuangan tenaga medis hingga berhasil menembus lokasi terisolir di Aceh. Kita akan berbincang bersama relawan medis, pasangan suami istri, ada dokter Ibu Nelly Sayanti dan juga seorang perawat, ada Bapak Muhibudin. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, kami turut senang mendengarnya dan terima kasih sudah memberikan cerita inspiratif kepada kami, penolongan yang tiada gentar dalam menyelamatkan nyawa manusia di saat Bapak Ibu sendiri juga merupakan keluarga yang menjadi korban bencana. Sebelum kita bicara soal bagaimana cerita untuk bisa menembus ke lokasi yang terisolasi, Pak Bu, mungkin saya bisa diberikan informasi, masyarakat juga penasaran, apa yang menjadi latar belakang tekad untuk berusaha menembus tempat yang terisolasi, menyembuhkan warga di sana? Baik, sebelumnya yang kelangkahan pada hari Rabu 10 Desember kemarin itu perjalanan kami yang kedua setelah kami melakukan perjalanan yang 4 Desember hari Kamis 2025. Jadi untuk perjalanan yang kedua ini kelangkahan, memang udah rencana setelah perjalanan pertama kemarin. Karena ada titik-titik lokasi yang pada saat perjalanan pertama belum bisa kami tempuh, belum akses ke sana dengan jalan yang penuh rintangan dan waktu tempuhnya pun sangat jauh. Selanjutnya keadaan setelah malam itu kami tidak bisa melakukan lagi ke titik lokasi yang baru bisa kami lakukan hari Rabu kemarin ke Desa Lubuk Pusaka, Dusun Bidari, Sarah Raja dan Tanah Merah. Jadi kami ingin dari hati ya, hati kami yang paling dalam ingin membantu warga di sana yang memang sangat membutuhkan dari segi medisnya, pengobatan dan juga untuk logistiknya seperti beras dan pakaian serta mungkin untuk bisa dari misalnya dari sandal-sandal yang belum ada di sana tersedia. Ibu, ini kan kalau melihat situasi atau medan tempat Ibu datangi di gambar Kompas TV ini juga terlihat jalanan rusak, jembatan putus, kemudian masalah listrik mati. Ini kok bisa kuat begitu Bu untuk menembus medan seperti ini? Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh. Setelah berembuk kami sebenarnya semua ini berawal dari Kecamatan Simpang Kerawat yang sangat notabene
satu kabupaten dengan Langkahan. Jadi seperti dikatakan tadi, tanggal 4 yang untuk kunjungan pertama, kunjungan kedua kami tanggal 10 kemarin, tekad kami karena mendengar di beberapa dusun di desa Langkahan yang sama sekali belum jadi kesepakatan dari anggota KPA Simpang Keramat, termasuk Pangraja dan beberapa kawan lainnya. Kita malam pun harus bergerak, harus sampai sayang saudara kita di sana yang sama sekali belum ada yang mengunjungi dalam hal kesehatan. Jadi dengan tekad Bismillah kami sampai ke sana, di titik awal sampai ke sana kemarin jam 3 sore itu di titik pertama di Bidari, Dusun Bidari. Begitu Ibu dengan jalan tempuh yang kami harus turun mendorong mobil dan banyak lagi rintangan, cuman karena tekad dari awal kita ceritakan, mudah-mudahan semua tim dari kami kesehatan juga masyarakat Simpang Keramat juga masih semangat dengan saudaranya yang lagi musibah. Begitu Ibu. Iya, tapi Bapak Ibu kan juga punya keluarga di rumah. Ini berarti kan mereka harus ditinggalkan dengan waktu yang lama. Padahal Bapak Ibu juga dikatakan di sini sebagai korban. Bagaimana ini Pak untuk membagi waktu dengan fokus terhadap keluarga, sementara juga fokus terhadap profesi dengan pergerakan hati menyembuhkan mereka? Ya, memang ya di keadaan yang seperti ini, memang kita harus ada pilihan. Memang sangat sulit ya, maksudnya pilihan untuk dengan keluarga dan pilihan untuk profesi. Jadi pada saat ini mungkin kami lebih prioritaskan ke profesi kami. Memang iya yang harus kami tinggalkan orang tua, anak-anak dengan waktu yang begitu lama. Tapi apapun keadaannya, kami memang sudah tekad berniat tim medis dan warga Kecamatan Simpang Keramat ingin membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Langkahan karena keadaan mereka lebih parah dari kami yang di Kecamatan Simpang Keramat. Kalau yang di Kecamatan Simpang Keramat memang ada dampak banjir untuk beberapa desa, tapi tidak merusak bangunan seperti bangunan rumah. Kalau di Kecamatan Simpang Keramat hanya terendam banjir dan alhamdulillah sudah teratasi, pengungsinya sudah balik ke rumah. Tapi kalau misalnya di Kecamatan Langkahan, memang sama sekali bangunan rumahnya hancur, tidak ada lagi tempat tinggal. Dari situlah kami bertekad dari tim medis Kecamatan Simpang Keramat yang didukung oleh KPA Simpang Keramat, Pangraja, dan Dewan dari Kecamatan Simpang Keramat dari Partai Aceh, Bapak Muhammad Romi. Kami bergerak dengan niat yang ikhlas, lillahi ta'ala, untuk membantu warga di Kecamatan Langkahan. Jadi kami harus memilih di sini walaupun sangat sulit, tapi tetap harus ada yang kita prioritaskan. Ya, dan terima kasih. Saat ini kami prioritaskan untuk profesi kami. Iya, dan terima kasih, prioritasnya adalah warga korban yang sangat banyak ini yang pastinya membutuhkan bantuan di tengah saat itu distribusi bantuan sangat minim. Bu, ketika pertama kali sampai di lokasi pengungsian di Langkahan, Aceh Utara, gimana kondisi warga di sana, Bu, saat itu? Untuk kondisi warga memang sangat memprihatinkan karena yang pertama rumah ya, tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi. Namun masih ada juga masyarakat yang mungkin ya untuk membahagiakan diri sendiri mereka masih bisa bersyukur. Artinya rumah yang hilang, rumah yang rusak, tapi dia masih selamat. Jadi keadaannya memang sangat memprihatinkan. Karena memang tempat tinggal yang utama sudah tidak ada lagi, hancur semua rumah untuk mereka tinggali. Baik, Bapak Muhibudin, melihat situasi hingga saat ini, sebenarnya bantuan apa saat ini, apalagi yang masih dibutuhkan oleh mereka? Sebenarnya bantuan yang mereka butuhkan yang pertama sekali logistik. Cuma logistik ada beberapa yang sudah datang ke sana. Yang kedua, mereka sangat membutuhkan seperti dikatakan sama Ibu Dokter, yaitu obat-obatan. Dengan kemarin kami turun ke sana dengan obat seadanya, hasil dari sumbang swadaya masyarakat. Alhamdulillah mereka sangat-sangat senang ada yang mengunjungi.
perlu air bersih, terpal tempat untuk tidur. Karena sama sekali tidak ada terpal, jadi mereka ada yang masih alas dengan tanah. Jadi mereka di sana sangat mengharapkan ada terpal dan kelambu untuk karena banyak balita-balita yang terpapar langsung dengan alam bebas. Jadi begitu Ibu. Baik, air bersih, terpal hingga kelambu. Ini yang dibutuhkan oleh warga Langkahan di Aceh Utara. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu untuk Bapak Muhibudin dan juga Ibu Nelly Sayanti. Terima kasih.